Dan yang saya kaget, awal saya nginjak itu saya ada sosok seorang perempuan sama ular. Tapi langsung masuk loh. Ini kok lari terus hilang gitu loh. Maksudnya jin yang ada di rumah makan itu datang Ya. ke kita sebelum kita datang ngomong jangan review gitu. Ya itu katanya beliaunya. Pak di zoom kameranya ada apa ini? Ini nggak ada. Ini kan sebenarnya nggak ada di briefing loh ya. Nggak ada kok. Kita udah briefing sama Mas Reza ya. Oke guys, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner. Kita lama nggak jumpa ya. Kita kayaknya aku sudah vakum ya 3-4 bulanan. Tapi kali ini aku kembali dengan sesuatu yang baru, ya konsep yang baru untuk Sisi Gelap dan juga tentunya narasumber yang baru. Nah, kira-kira siapa narasumbernya? Mungkin kalau orang sekitar Surabaya, Malang mungkin nggak asing dengar namanya. Dia cukup terkenal di sosial media, TikTok, IG, dan mungkin beberapa orang yang pernah berhubungan langsung dengan beliau, entah ada perlu dan sebagainya, pasti nggak asing. Jadi kalau kemarin kita dengan Kak Maya, sekarang dengan narasumber yang baru dan dengan nuansa yang baru. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung perkenalan aja. Selamat datang, Mas. Oh, ya selamat datang. Iya, saya lupa tanya, namanya Mas apa ya? Namanya saya Reza. Mas Reza ya? Mas Reza, Reza. selamat datang di studio ANDS Plus. Oke. Dan terima kasih sudah mau bergabung untuk konten Sisi Gelap Kuliner. Ya. Jadi sebelum aku mulai nih, kan pasti banyak orang yang mungkin sebelumnya belum mengikuti konten saya itu tanya loh, Sisi Gelap Kuliner itu apa sih? Nah, jadi memang kalau di channel saya itu membahasnya masalah kuliner. Jadi kuliner itu kan memang saya kupas bukan cuma review aja. Kalau orang-orang kan cuma review aja. Kalau di saya ada namanya Sisi Gelap. Nah, Sisi Gelap ini kita membahas kuliner yang disinyalir itu menggunakan dalam tanda kutip pesugihan ataupun penglaris. Jadi mereka yang penikmat kuliner ini supaya bisa mengetahui bahwa di balik nama kuliner itu juga ada nama sisi gelapnya. Tujuan dari konten ini adalah mengedukasi supaya mereka lebih berhati-hati dalam berkuliner. Jadi kurang lebihnya perkenalannya kalau untuk Sisi Gelap seperti itu. Nah, sekarang setelah saya perkenalan dari Sisi Gelap Kuliner, sekarang silakan dari Masnya memperkenalkan diri, Masnya siapa, terus maksudnya kalau memang ada kaliannya apa, terus apa yang dikerjakan sehari-hari sebagai apa, monggo. Ya, selamat malam, saya ini Reza ya. Biasa orang manggil kalau di TikTok itu Kang Reza atau Mas Reza. Saya seorang praktisi supranatural. Jadi mulai kecil itu memang sudah ada bakat itu. Oh, dari kecil? Iya. Oke. Jadi umur 12 itu udah mulai lah. Udah mulai terasa ini itu udah mulai 12 tahun itu. Dulu ada zamannya SD SB kalau nggak salah ya. Itu kan buntutan itu loh kayak togel itu. Banyak orang yang saya nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, banyak orang yang saya minta ya saya syukur ngomong aja. Anak kecil umur 12 dikasih jajan kan oke ya. Itu. Jadi kebanyakan yang minta tolong pada saya itu ya yang sekarang ini masalahnya asmara, kayak ngobatin orang yang non medis kayak gitu. Oke. Berarti kalau disimpulkan dulu ya, disimpulkan dulu supaya teman-teman ini nggak bingung. Pertama, Mas Reza keseharian sebagai ahli supranatural. Iya. Supranatural itu kita ngomong spesifiknya lebih kemana? Kalau saya supranatural itu ke keahlian metafisik ya Mas. Metafisik. Contoh konkretnya? Contoh konkretnya gini, kita ngomong masalah kan pesugihan loh. Pesugihan itu kan ada dua. Ada sisi gelap yang pakai tumbal dan sebagainya. Dan ada memang pesugihan yang pure putih. Ya. Atau pesugihan yang pakai kalau di Islam itu pakai suatu doa atau ayat itu. Juga ada. Jadi tugas saya itu atau saya sebagai supranatural itu saya juga membimbing di arah situ yang putih itu. Kalau yang hitam saya enggak mau gitu kan. Jadi saya juga
seorang tarot reader juga. Oke. Nah, tarotnya asli dari tarot ciptaan saya sendiri. Ini tarot filosofi Nusantara ya. Oke. Bukan tarot yang adopsi dari luar, tapi kalau orang ngomong oracle lah. Seperti itu. Oke, berarti kalau disimpulkan selain ahli supernatural dan tarot reader. Oke, Ya. itu untuk kesehariannya maksudnya sudah berapa lama menjadi tersebut? Maksudnya menjadi sosok seorang supernatural. Kalau saya supernatural menekuni itu dari lulus SMA sekitar 2014 sampai sekarang. Berarti 10 tahun. Untuk tarot readernya sendiri? Baru 5 tahunan. Oke, kalau orang yang enggak, kita ngomong sedikit tentang tarot reader dan supernatural. Iya. Kalau semisalkan untuk tarot reader, kita Iya. ngomong yang paling banyak ditemu di kafe-kafe. Seberapa jitu sih kalau orang datang mau tanya, kan biasanya ke tarot reader masalah asmara, keuangan ya. Ya, Seberapa jitu kalau dari Mas, menurut Mas bacaan? ini kan sekarang itu kan tarot reader itu kan menjamur. Oke. Apalagi di TikTok itu kan banyak orang yang ngawur. Sedangkan tarot reader itu butuh penyatuan antara satu intuisi, energi, dan kartunya. Oke. Jadi kartu ini melambangkan sesuatu. Dan sebenarnya bukan ramalan, tapi virtual yang dibentuk oleh alam bawah sadar. Orang kan punya frekuensi. Kalau frekuensi itu diizinkan, digerakkan oleh emosi, dan digambarkan oleh kartu, kalau ngomong gitu ya 100%. Tapi kalau dituntut untuk meramalkan suatu hal yang berkaitan dengan masa depan atau bagaimana, ada kan yang kapan saya hamil, saya nikah, ini jodoh apa enggak, ya itu nggak akan akurat. Itu orang yang bisa menjawab kan orang-orang yang bohong gitu loh. Oh. Karena di tarot itu bukan seperti itu. Tarot itu hanya panduan, hanya sebuah prediksi yang divisualisasikan oleh alam bawah sadar gitu. Oke, berarti ini untuk teman-teman yang misalkan mau tarot ini, biasanya pertanyaan tarot itu pastilah, tidak lain dan tidak bukan. Kapan saya bisa kaya apa enggak? Ya. Ini jodoh saya apa enggak? Itu Contohnya gini, sama ngomong, saya bisa kaya apa enggak? Kapan saya kaya? Saya jawabnya gini, dilihat dari frekuensi kamu sekarang, keadaan kamu yang sekarang, bukan yang nanti. Kalau sekarang ini auramu berantakan, apa manajemen kamu di tarot ini dilihat ini tidak sesuai, ya bisa kaya apa enggak? Ya 50% enggak bisa. Kalau bisa kaya pun kamu harus berubah. Berarti ibarat mau kaya tapi nggak mau kerja, kan gitu ya anggapannya. Jadi tarot ini sebenarnya banyak dipakai psikiater. Metode ini untuk membuka percakapan. Psikiater, orang-orang ahli psikologi seperti itu. Jadi untuk membuka antar satu dengan yang lain. Ya, untuk membuka percakapan. Oke, gini. Sekian, kita jangan bahas tarot terlalu dalam karena kalau memang mau bahas tarot terlalu dalam biar nanti menghubungi Masnya sendiri. Cuman saya simpulkan dulu bahwa ini berarti Masnya ini pertama ahli supernatural, kedua ahli tarot. Berarti kita sudah pastikan dulu bahwa Masnya di sisi gelap merupakan orang yang berability atau berkemampuan di bidangnya. Berarti kita nggak sampai salah pilih Mas ya. Jadi teman-teman ini supaya nggak mikir bahwa sisi gelap ini kayaknya ngambil orang ngawur nih, padahal kan enggak. Kan memang kita ngambilnya sesuai dengan yang memang mengetahui atau ahli di bidangnya atau yang memang sudah lama menekuni bidangnya. Nah, pasti orang tanya, nanti masih dicek nih. Mungkin bisa disampaikan nanti kalau orangnya mau tanya entah tarot, entah memastikan benar nggak sih orang ini seperti yang diinfokan itu menghubungi siapa atau menghubungi di mana? Coba diinfokan. Nanti kalau misalkan penasaran mau cek lebih lanjut lah. Cek lebih lanjut. Itu kalau Facebook ya. Yang lama itu Facebook Reza Wahyu Matevi. Kalau IG Tarot _Indonesia. Kalau TikTok ada juga TikToknya. Itu TikTok bersama kita Nyimas Singosari. Jadi atau pakar supranatural. Jadi ini sudah memang kita ngomong kalau memang mau dibuktikan teman-teman yang nggak percaya kalau memang narasumber dari sisi gelap channel NTS Bahas ini bohongan, silakan langsung berkunjung aja. Yang mau baca lebih dalam tentang tarot, monggo. Kita nggak akan berlama-lama di sana. Intinya kita sudah cukup perkenalan. Kita langsung masuk ke sesi sisi gelap aja Mas. Sisi gelap ya. Tadi
mungkin yang belum tahu, tim channel ANTS11 dan timnya Mas Reza sudah kelilingan, betul nggak Mas ya? Iya, keliling. Kita kelilingan di area Jawa Timur, Malang, Surabaya lah, di perbatasan-perbatasannya. Dan kita tadi menemukan kuliner yang cukup menarik Mas ya. Ekstrim, Mas. Yang menurut Mas ekstrim. Ekstrim. Kok bisa? Kenapa Mas? Ekstrimnya gini. Kalau orang nalar, orang biasa ya, di tempat seperti itu dan di keadaannya seperti itu, ya itu mentok lah istilahnya. Gang mentok dan gang kecil. Hidden gem lah. Hidden gem ya. Hidden gem ya. Oke. Gitu. Jadi di situ tuh gak mungkin orang itu dari mana itu datang. Dan itu banyak sekali mobil-mobil, dan yang saya kaget awal saya nginjak itu, saya ada sosok seorang perempuan sama ular, tapi langsung masuk loh. Ini kok lari terus hilang gitu loh. Nah, karena saya mau membuka percakapan waktu itu, ini apa sih sebenarnya? Gimana? Kan saya juga penasaran loh, seperti apa sih yang Oke. Sebentar, gitu. itu ditahan dulu Mas ya. Berarti tadi sudah melihat sosok ular dan sosok cewek. Sebentar, ceweknya cantik atau enggak? Itu kalau digambarkan ya, itu bisa, dia itu seperti cantik, tapi biasanya ini dia berubah menjadi serem, jadi ada taringnya gitu. Oke. Kalau sudah bahas taring berarti nanti kita sampingkan ke belakang dulu, kita cerita dulu di awalnya. Daerahnya pasti kita ngomong daerah Jawa Timur. Kalau untuk lebih tepatnya di antara kota Surabaya dan kota Malang lah, di sekitar perbatasan Mas ya. Nah, kalau kita ngomong seorang Chinese, non Chinese, Muslim non Muslim, kemungkinan pasti lewat daerah sana Mas. Kecuali kalau misalkan dia nggak lewat tol. Maksudnya kalau dia lewat tol nggak mungkin lewat sana, tapi kalau dia nggak lewat tol pasti akan lewat sana, karena kan itu jalur yang selalu dilewati orang. Kalau orang-orang tujuannya ke sana itu bukan untuk kuliner sebenarnya kan. Terkenalnya daerah sana itu kan sebenarnya untuk kayak, ya kita ngomong apa ya, kayak kurang lebih bukan sesuatu yang senang lah. Oke. Dan makanannya ini kan pasti berkuah, dan lebih tepatnya kita sebut kalau di Malang bakso. Bakso. Tapi apakah ini menurut Mas masuk di kategori bakso Malang? Bukan. Ya kayaknya Mas. Masuk ini bakso Malang. Bakso Malang itu kan identik dengan gorengan. Gorengan ya? Gorengan ya. Kalau Solo ya. Ini bukan Solo, berarti termasuk bakso Malang. Nah, kalau kemarin di sisi gelap yang lalu kita coba cerita nggak ada makanannya. Ini kita taruh makanannya, kita bawa langsung dari tempatnya. Betul Mas ya? Ya, karena di makanannya ini nanti ada keunikannya. Saya lihat itu. Oke, jadi nanti kita akan ngomong untuk keunikan di dalam makanan ini lebih jauh. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sempat mengikuti segelap sebelumnya, pasti merasa ada perbedaan. Yang pertama kita ada TV, jadi lebih terang. Yang kedua, ada makanannya langsung nih. Mungkin kita nggak akan tampilkan sejelas itu dan sebagainya, tapi yang penting teman-teman tahu bahwa ini yang memang tadi kita makan Mas ya. Seluruh tim makan. Oke, jadi seperti biasa kita akan tanya. Jadi dari saya biasanya tanya gini, kalau sebelum-sebelumnya apa yang dilihat. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, pada saat kita mau menuju ke sana, kita masih di mobil nih. Nah, kan waktu itu gini, ini kan agak aneh sebenarnya. Jadi gini guys ya, jadi sebelumnya kita itu mau ke tempat bakso yang lain, yang juga terkenal. Tapi kayaknya nggak jodoh ya. Nggak jodoh dan memang diharuskan ke sini kan. Padahal ini kan sebenarnya bukan yang kita mau review. Itu apa yang pada saat kita sudah mulai perubahan dari bakso 1 ke bakso 2 itu, dari Masnya mungkin apakah sesama kodam apa itu sudah saling datang ke sana? Sebenarnya gangguan. Kan tadi kan saya pesan kesigan itu. Saya sebenarnya saat itu sesak nafas loh. Saat itu loh. Tapi kan gini, maksud saya gini, kita pada saat peralihan dari satu kan tutup, kita mau ke kedua lah. Itu Masnya sudah ada yang datang? Sudah. Datang ke mobilnya kita itu? Sudah ada sudah ada yang interaksi. Bilang apa setannya? Berarti setan dari yang bakso yang sekarang? Sama ingat nggak tadi, Mas mulai lagi. Kan ada kata-kata gitu di mobil tadi. Tadi ada? Saya ngomong Mas. Pulang aja. Ngomong ke siapa? Pulang aja gitu. Pulang aja. Denger ya? Terus? Ya itu karena memang ada beberapa yang memang untuk melarang untuk direview. Apa? Ibarat kalau manusia apa yang disampaikan ke Masnya? Kita belum sampai nih di lokasinya.
Ya, wujudnya seperti kakek-kakek gini. Heeh. Jadi waktu di candi, Coba ditunjukkan di ya, kamera. wujudnya seperti ini. Sebenarnya nggak boleh untuk direview, nggak boleh untuk dibahas karena mungkin ya itu terlalu berbahaya. Maksudnya Jadi anggapannya jinnya yang maksudnya jin yang ada di rumah makan itu datang Ya. ke kita sebelum kita datang ngomong jangan review gitu. ya itu katanya beliaunya. Ya namanya jin kan penampilan kan bisa diubah-ubah. Oke. Kan itu kan. Kalau wujudnya memang saya lihatnya seseorang tua gitu. Oke, yang seperti Seorang tadi tua ya. yang tadi ditaruh Berjubah hitam pakai tongkat Iya. lah itu. ya pakai udeng-udeng gitu. Oke. Biar aja terus gitu ya. Kata bahasa Jawanya jangan diteruskan. Ancaman atau nasihat? Sebenarnya lebih ke ancaman. Jadi anggapannya Ini- aja terus loh ya kayak gitu kan kata-kata dia. Aja terus ya, bahaya loh itu. Oke. Karena kan awal Saman masuk, Saman tahu kan? Saya ngomong, ini ada makam Mas di sini. Awal masuk Saman belok itu kan, Heeh. kan ada makam di situ. Oke. Itu makamnya sesepuh situ dan saya sering lah seperti itu. Tapi kan nggak ada hubungannya. Ya ada Mas. Loh kok bisa? Kan maksudnya kan itu maksudnya makam yang di depan, Ya, pintu masuk. Jadi dari jalannya kita belok sama yang di dalam itu Ya. kan nggak ada. ya ada hubungannya. Seperti sampean punya toko yang punya daerah. Oh iya iya. Nah, punya daerah yang Penguasa review tanah. di daerah sampean. Berarti anggapannya berarti yang buka makanan juga sudah izin ke. Iya, otomatis. Oke. Terus Kan- apa masalahnya? Ya nggak tahu kan, seperti itu kan di situ kan ada yang baik, ada yang jelek. Oke. Siapa tahu kalau yang saya lihat itu ya memang wujudnya baik tapi auranya jelek. Yang menyamal kayak Ya, jangan-jangan ya itu. jangan. Oke. Ya. Terus apa yang dilakukan macam pada saat datang itu kayak tua itu? Ya awal datang saya diem aja, saya komunikasi. Tapi di situ udah kosong. Saya melihat cuma dua sosok. Satu ular, dua itu kayak sosok genderuwo. Yang di dalam itu, Oke. yang di luar itu cewek cantik masuk ke dalam. Sut, gitu. Ih, apa ini? Terbang ya dia. Ya, Atau jalan? terbang Terbang itu. Tembus kita apa nggak tembus? kayak tembus. Kayak tembus ya. Padahal itu tadi ruame itu dia berdiri gitu di depan berarti. Ada di situ. Oke. Dan anehnya Mas, ya pengunjung sing tak lihat itu saya ya, kok kebanyakan itu orang-orangnya itu auranya itu jelek. Betul. Ini betul. Dan satu lagi, ini sing ketarik itu ya maaf ya, bukan suzon ya, cewek muda sama orang tua. Yang ketarik Cewek. makan di sana ya. Ya, yang bawa mobil. Tak lihat, cewek muda sama orang tua. Cewek muda ini, oh iya kan itu kan. Terus ya dari segi auranya ya adalah sambungan asmara saya tidak tahu apa itulah. Tapi aneh gitu loh, aneh banget. Oke, berarti ini tak luruskan dulu Mas. Jadi pada saat kita belum sampai di lokasinya, Masnya sudah di warning nih. Ibaratnya ada Warning, ya. soul atau Iya. energi yang datang ke Masnya di mobil itu, ojo terus. Tapi kan kita terus ya. Ya, Begitu sampai parkir, Masnya melihat ada sekali lagi satu sosok ular dan satu cewek cantik yang langsung lari. hari. Oke, setelah kita turun dari mobil kan Mas, Ya. kita masuk ke dalam rumah makan itu. Apa yang Masnya lihat dan rasakan? Kalau kita sih memang, saya sih merasanya mungkin sama teman-teman, gimana Mas ya, orang-orangnya ini kok kayak mukanya itu kayak gak ada yang seneng gitu loh, Ya sinis memang. kayak apa ya, kayak loh kayak gini, meskipun ada Chinese non Chinese, cuman kayak loh kayak orangnya tuh kayak gak ada. Nah, kalau saya itu malah di situ saya itu yang di dalam itu malah ada sosok. Terus yang saya rasakan itu heran. Ada satu panci yang di situ kak semua orang buka. Di panci sebelah mana? Itu panci belakang, enggak belakang. Oh, nggak kelihatan. Kan yang dipajang kan yang di depan. Ya, kan? yang di belakang. Itu ada nggak semua orang buka. Dan di situ itu
kalau istriku lihat itu ada kayak penunggunya itu besar, gede itu. Tapi kalau yang saya lihat itu kok warnanya panci itu merah, warna merah. Padahal tadi nggak ada warna merah. Warna merah dan di situ auranya pancinya itu merah, bukan Oke. auranya merah dan aku ini. Iki koyoke tandonan. Jadi tandon itu sudah beberapa lama kayak dimasak gitu. Entah yang dimasak itu apa, tapi memang tandonan. Dan Tim juga merasakan tadi kan agak kuahnya itu. Kan kalau kuah agak kecut itu biasanya itu lebih dari 1 hari. Oh. Kalau bakso ya, ayam. Emang tadi kerasa lek kecut? Siapa sih ngerasa kecut? Cuma 1 orang tok? Atau kamu juga? Agak kecut. Kalau saya kan soalnya tadi kasih sambal sing akeh. Iya. Jadi ya supaya saya makannya lahap sih. Iya. Tapi kerasa kecut. Sedikit. Oh. Jadi itu ibaratnya kan joki itu Mas. Jadi anggapannya itu untuk nyampur kuah yang lain lah. Ya. Jadi nyampur mungkin ada kan kita tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat beberapa pesugihan itu kan bawa pulang air. Oh, jadi gini. Ini tadi saya belum tanyakan. Ini bukan penglaris berarti Mas ya? Penglaris itu gini. Pesugihan itu kan dari kata nama kata lain sugih. Oke. Kalau sugih itu kan berarti ya mesti laris. Oke lah. Orang kan sering bingung nih. Bedanya pesugihan dan penglaris. Kalau pesugihan itu biasanya gini.